Pariaman Bicara. Podcast Pariaman Bicara. Podcast Pariaman Bicara. Podcast Pariaman Bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada sore ini kita bisa bersilaturahmi sekaligus membicarakan banyak hal, terkhusus tanah perkebunan di Korong Taro yang belakangan dipamiliarkan oleh Taro City, Nagari Kapaloh Ilalang. Kemudian selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Beliau telah meninggalkan dua pusaka, yakni Al-Quran dan Hadis, sebagai pedoman dalam hidup dan kehidupan kita selaku umat Muslim. Baik, pada bincang-bincang sore ini kita menghadirkan narasi dan edukasi yang tentunya sambungan dari apa yang kita lakukan secara unjuk rasa 2 hari yang lewat, yaitu di hari Senin tanggal 1 September di kantor Bupati Kabupaten Padang Pariaman, yaitu di Parit Malintang. Nah, kini kita terkhusus membicarakan dengan 3 tokoh, kalau boleh kita kasih nama asosiasinya, Asosiasi Masyarakat Penggugat. Aliansi Masyarakat Padang Pariaman Menggugat. Nah, Aliansi Masyarakat Padang Pariaman Menggugat. Nah, inti dari gugatan nanti bisa disampaikan oleh tokoh-tokoh yang punya kompetensi, yang punya pertalian khusus soal dalam dunia aktivis yang katakanlah lebih mengedepankan kepada sosial kemasyarakatan. Kita mulai dulu dari Pak Wali Korong, Pak Oki Haryadi, Yes. Pak Wali Korong Taro. Ini artinya cerita yang berulang, soal perlakuan pemerintah daerah terhadap masyarakat Korong, dalam tanda petik masyarakat petani. Nah, ini kan terjadi banyak hal kebijakan pemerintah di situ yang belakangan dinilai itu sangat menciderai katakanlah masyarakat petani yang ada di Korong itu. Nah, kini silakan Pak Wali Korong menceritakan kronologis dari awal, maka diberikannya Taro ini sebagai Taro City dan sampai titik hari ini. Silakan. Terima kasih Iya. dengan waktu yang disampaikan kepada saya, host kita. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari awal pembukaan Taro City 2016, yang masa itu kepemimpinan Bapak Ali Mukni, itu melakukan pembukaan as jalan. Yang waktu itu kan saya kan masih belum menjabat jadi Wali Korong. Belum. Itu dilakukan pembukaan as jalan dengan diiming-imingi ke masyarakat dengan adanya pembayaran pengganti rugian. Sampai waktu itu di lapangan, sampai operator alat berat teknisnya itu bicara, dia dari hati sampai mengatakan dia tak sanggup untuk merobohkan karet-karet itu. Kenapa? Dari pohon karet itu, getahnya yang khusus di Korong Taro, yang dominan itu karetnya itu yang kadar karetnya lebih bagus, mutunya itu luar biasa, sampai dia menangis waktu itu. Itu operatornya sendiri yang bicara ke saya itu. Yang waktu itu ada keributan, langsung
Pemda Padang Pariaman yang waktu itu Kadis LH-nya Yuniswan. Yuniswan. Ya, Yuniswan. Sehingga mengatakan hari Jumat ada pembayaran. Rabu disuruh masyarakat itu buka rekening semuanya. Buka rekening, sampai sekarang rekening itu udah mati. Dengan masyarakat dikorbankan dengan 100.000 per buka rekening itu. Iya, iya. Disitulah mulainya, sampai sekarang dijanjikan penggantian ada sekitar lebih kurang 40 hektar yang dirobohkan untuk pembukaan as jalan itu. Yang lebarnya lebih kurang itu 80, panjangnya sampai 3,5 km, belum lagi bundaran. Itu jalan yang mau masuk ke Taro itu belum satu pun yang dibayarkan. Belum sampai sekarang, belum satu pun yang menerima bayaran. Itu pun janji-janji dari pemerintah daerah. Yang kita sayangkan dari pemerintah daerah kita itu, dia membelanjakan uang negara untuk APBD Padang Pariaman, pembukaan as jalan, tapi masyarakat dianiaya di sana. Sampai sekarang tidak bisa pun dibayarkan, bertentangan dengan proyek hukumnya. Berarti pemerintah Padang Pariaman tidak ada pengawasan, membelanjakan uang negara tanpa ada nilai RPJMD-nya dulu. Iya, iya. Kalau memang tidak bisa dibayarkan, kenapa Pemda Padang Pariaman menganggarkan untuk pembukaan as jalan? Kalau tidak salah, saya dulu itu dapat berita. Pembukaan as jalan itu sampai penggantian yang di luar, sampai membuka semuanya itu menghabiskan uang hampir 900 triliun, lebih kurang hampir 900 miliar. Itu di luar ganti tanaman? Itu termasuk udah yang diganti di luar, bikin pembuatan as jalan, yang di dalam belum diganti. Oh, iya, iya, iya. Yang khusus di tanah HGU belum diganti. Sebagai sampai sekarang waktu itu ada di pihak Banon yang waktu pembukaan pembayaran isi mau peletakan batu pertama, sampai ada keributan, sampai masyarakat menyerang pakai alat sajam. Datang saya, Pak Wali Nagari, Bapak Camat, besoknya kita kumpul di UPI Banon. Sekda pun berjanji akan secepatnya membayarkan. Tapi setelah kejadian kemarin yang dituntut oleh masyarakat kita, waktu di kantor Bupati kemarin tanggal 1 itu, Sekda bilangnya apa? Kalau kita bayarkan, separuh kaki Ambo di dalam. Berarti kita minta kepada penegak hukum, berarti ada permainan busuk di dalam ini. Iya, 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 iya. Untuk menghabiskan uang negara melalui APBD Padang Pariaman. Itu yang APBD tahun 2016-17 itu. 17. Iya, iya, iya. Akhir pembukaan itu akhir 2016 bulan November, awal-awalnya itu sampai 2017-18. Oh, jadi alasan Pak Sekda kemarin itu makanya tidak dibayarkan ganti tanaman itu karena dia sudah mengindikasikan ini tidak boleh dibayarkan. Ya, gitu. Sempat saya konsultasi dengan Pak Defri itu yang Kabid Pertanahan. Pak Defri, saya mau tanya, Bapak jangan kasih iming-iming masyarakat saya kan, saya bilang. Kenapa saya bilang? Bapak kalau mau bayarkan, berarti tanah yang digarap ini, Pak, harus menjadi aset Padang Pariaman dulu. Iya, iya. Kenapa harus jadi aset, saya bilang? Ini harus perkantoran dulu, perkantoran Padang Pariaman, baru bisa jadi aset Padang Pariaman. Iya, iya, iya. Kan seperti itu. Baru bisa penganggaran untuk pembayaran. Oke, mungkin ditahan sebentar Pak Wali. Saya ingin dulu ke ini yang memegang ulayat nih, katakanlah dari salah seorang aliran nenek mama Taro yang katakanlah historis dengan Tandike Selatan ini, ceritanya dengan tokoh, dengan pemegang ulayat dulu itu seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah ini sehingga banyak terjadi perubahan dan ketimpangan yang menyebabkan masyarakat merasa teraniaya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit bercerita gitu. Kalau tanah Taro, khususnya Taro ya, Taro City, di belakang Anek Resort sampai ke Tandikat. Iya, iya. Itu pada prinsipnya tanahnya statusnya sama. Maksudnya tanah
dasarnya tanah erpah. Iya, iya, iya. Heeh. Cuman ada yang unik tanah erpah di daerah kita ini. Beda dari tanah erpah di daerah-daerah lain. Kalau saya salah mohon diperbaiki. Mungkin ini mama kita dulu tuh terlalu pintar kali. Iya, iya, iya. Tanah bukan diserahkan ke Belanda atau ke pihak penjajah segala macam, tidak. Tanah di daerah kami, khususnya di Taro, itu tuh disewa oleh pengusaha pada zaman itu. Tepatnya mungkin pengusaha Jerman ya. Swasta Jerman. Iya, iya. Swasta Jerman pertama. Tuan Yang Grade. Tuan Grade. Setelah itu swasta Belanda. VOC. Tuan Min. Nah, setelah itu menjelang merdeka itu dikuasai oleh pribumi, dan itu sifatnya juga disewa ke masyarakat atau ke nenek mama pada khususnya. Oh, yang pribumi ini yang menguasai tidak termasuk dia tuan tanah situ? Tidak. Yang dari Ekasari. Oh, iya, iya. Ya, terafiliasi dengan ini Partai Komunis pada saat itu. Iya, iya. Jadi iya. setelah Indonesia merdeka, karena ini ada terafiliasi dengan partai terlarang, makanya diambillah ini oleh TNI. Kan itu aja sebenarnya. Iya, iya. Pengamanan. Sebagai pengamanan. Karena ini adalah ladang uang. Kenapa saya bilang ladang uang? Ini adalah kebun karet yang mutunya super pada saat itu. Iya, iya. Nah, jadi karena ada uang, di mana ada gula pasti semutnya Pasti. akan ke situ. Gitu. Mhm. Jadi singkat cerita, reformasi bergulir. Reformasi bergulir, TNI tidak ada melakukan bisnis lagi. TNI semua tanah ulayat dikembalikan kepada orang yang punya ulayat. Clear. Entah angin apa, nah, di tahun 2003 TNI masuk lagi dengan kooperasinya, Koperasi Korem. Saya lupa ingat. Nama Mayudin CS. Kapten Mayudin CS. Kapten Mayudin CS. Iya, iya. Terjadilah kericuhan antara masyarakat dengan pihak Korem. Iya, iya. Nah, sampai masyarakat diintimidasi pada saat pada tahun 2003 ya. Iya. Diintimidasinya bukan hanya perkataan tapi dengan senjata laras panjang gitu. Pada saat itu kebetulan saya selaku anak nagari, kebetulan ulayat itu adalah ulayat kami gitu kan. Ulayat kami karena merasa itu terpanggillah jiwa waktu itu mesuarakan ini ke Provinsi Sumatera Barat. Awal kita suarakan ke level tingkat 2. Pada saat itu bupatinya Muslim Kasim. Kata Muslim Kasim pada saat itu, ini adalah karena Korem yang menguasai, kewenangan bupati di sini tidak sebanding gitu. Kalau memang ini dicari solusi dari masalah ini, tentunya dibawa ke provinsi. Iya. Tepat pada saat itu kita melakukan aksi damai di kantor DPRD Sumatera Barat. Pada saat itu ketua DPRD-nya kalau nggak salah Bapak Leonardo Humaini. Adalah pada saat itu kesepakatan pertama antara pihak dari masyarakat, yang kedua pihak dari TNI, yang ketiga pihak dari pemerintah dari gubernuran, Iya. yang selanjutnya dari legislatif langsung sidang dipimpin oleh Leo. Jadi dan Rem pada saat itu dengan tangan terbuka meminta kepada masyarakat akan menyerahkan semua asetnya dalam jangka 1 minggu. Saya masih ingat itu. Dan pada saat itu saya sangat apresiasi sekali dengan TNI pada saat itu, para Korem pada saat itu, pas pada waktu yang dijanjikan 1 minggu, tanah diserahkan kepada nenek mama Nagari Kepulauan Lalang, khususnya Taro. Dikembalikan tanah ini semua ke seutuhannya. Iya, iya. Nah, karena oleh mama-mama kami diterimalah tanah ini. Dipergunakanlah, digarap oleh sanak kemenakan yang lainnya. Iya. Dan selanjutnya, karena pada saat itu Bapak Muslim Kasim pengen jangan ada ricuh di kemudian hari, nah itu, gimana tanah ini dititipkan dulu ke Pemda, Pemerintah daerah kabupaten. pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman. Iya, iya, iya. Dengan kesepakatan, dengan pembicaraan yang cukup alot waktu itu di Masjid Al-Huda ya. Sampai nak.
Enggak, waktu dari nenek mama menyerahkan menyerahkan ke Pemda. tingkat 2 dikelola Pemda. Nggak ada penyerahan ke tingkat 2. Dengan dulu itu ada penyampaian dari pemerintah itu mengatakan ke pemerintah tingkat 2 Ya. karena pengaturan yang kami belum jelas, sementara kami titipkan dulu. Ya kan dititipkan ke Pemda kedua. Iya, iya, iya. Waktu itu dititipkan Tahun 2003. 2003. Waktu itu sampai kami rapat di BPN waktu pembebasan lahan tol Iya. yang mengenai tanah HGU. Heeh. Waktu itu Kabid Bidang BPN itu Bu Susi sampai untuk pencairan pembayaran di tanah HGU kan Ibu Susi itu sampai mengeluarkan surat yang BPN 2003 itu. Iya, iya, iya. Sampai dilihatnya dia bicara ini bukan tanah negara ini cuma pemutusan mata rantai HGU PT Purnakarya. Saya yang langsung ikut rapat, wali nagari ikut ada itu. Iya, 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 iya. Boleh kita lihat rekamannya sama kita tanya lagi ke orang Iya, iya, iya. orang kantor gubernur itu. Seperti itu ucapan Bu Susi. Kenapa di Padang Pariaman ada pendustaan terhadap masyarakatnya sampai sekarang? Jadi tanah perkebunan dititipkan ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Iya, iya. Setelah kita kan baru mengambil dari Korem Iya, 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 iya. Jadi jangan terjadi untuk jangan Iya, iya. terjadi kericuhan. Sampai sekarang Berarti dokumen apa namanya? Dokumen penitipan ini ada? di pertanahan provinsi ada kan? waktu itu Sama posisi itu. belum, kita nggak tahu itu. Mau maaf ketua, saya kan belum sampai di saat itu. Waktu Iya. itu kan pejuang itu kan saudara-saudara kita semuanya. Iya, Kalau iya, yang iya. Dedi masih di Palembang, itu kan yang sebagai ketua pemuda dulu, dia yang menggerakkan itu aksi itu kan. Yang kita sayangkan dari pemerintah daerah sekarang, kita kan bicara sekarangnya. Iya, betul. Ya, kita bicara sekarangnya. Ada mengeluarkan SK untuk batalion Yonkes. Jelas-jelas di sana itu RDTR-nya, RT/RW-nya kawasan pendidikan terpadu. Iya, 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 iya. Dibikin bukan batalion Yonkes, Iya, iya, batalion TP, teritorial pertahanan. Batalion TP. TP. Bukan yang sebenarnya akan didirikan ini. Iya, 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 Berarti iya. kan udah ada penyalahgunaan dari HGU bang. bukan dari AGU, dari RDTR itu sendiri. Iya, iya. Ini kawasan pendidikan. Iya, 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 iya. Kawasan pendidikan ya terutama ke pendidikan. Masyarakat itu kan tahunya dengan pendidikan. Kalau memang adanya perubahan, sampaikan ke masyarakat dulu. Masyarakat Iya, iya. ini menerima apa tidak? Dampak dari batalion itu sendiri, kita kan tahu, kita bisa kasih contoh. Iya, Untuk yang di Padang, yang di Air Tawar itu kan, batalion itu kan semua dilingkup sama kawat. Iya, 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 iya. Kalau mau belanja, koperasinya ada di dalam. TK, koperasinya ada di dalam. Apapun semuanya ada di dalam. Apa yang dapat sama masyarakat? Iya, iya, iya. Masih masyarakat itu mengadu ke rumah saya tuh, mungkin udah ratusan masyarakat itu Iya, iya, yang betul. mengadu. Dampak sosialnya Pak Wali itu yang dia tanyakan terus. Iya, 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 iya. Setelah ini. Lagian pas waktu awal saya diminta sama Pak Wali Nagari, malamnya itu saya melakukan pendampingan hari Jumat. Kan saya tanya sampai, dan Bapak Koramil itu nunggu di kantor ini. Saya datang, ada orang LH 2 orang. Saya tanya, Bapak kasih mau bikin batalion, Bapak harus bayar karena ada uang kerohiman di sana. Dia bilang, saya mana tahu Pak, kami dikasih. Kalau kami dikasih, kami tahu bersih. Iya, Ya orang Pemda lah yang tanggung jawab. Seperti itu yang diucapkannya. Sampai saya ke atas nunggu Pak Camat, sampai Kabid Pertanahan, kita jumpain ke atas. Iya, iya. Sampai ke Pandawa. Pandawa lupanya ke lokasinya bukan di sana. Lokasi berhadapan di belakang pesantren, Iya, iya, di lapangan bola. Di bawah coba ya. Di bawah, di atas tol ke atas itu. Yang SK-nya keluar dengan jumlahnya 55 hektar, lebih kurang 55 hektar. Sampai di sana, sempat Pak Dandim itu bilang, wah ini udah semua garapan ini katanya. Kami jangan dikasih ranjau katanya. Yang dibilang Pak Dandim. Iya. Kalau saya mau, nanti saya kumpulin ini semuanya ini, nanti saya kasih ranjau juga. Saya kasih HP, saya pencet, saya kasih bom, saya pencet aja, biar meledak di
di tangan-tangan di sama diri Bapak semuanya. Itu ucapan dari dan Ramil Kodim itu. Komandan Berarti Kodim. udah nggak kuat dia untuk masuk di situ awalnya. Awalnya kalau memang kami tidak dikasih, kami akan cari pindah. Itu bahasa dari Iya. Kodim. Waktu saya yang langsung sampai waktu itu dibilang ke Bapak yang dari LH, Bapak aparatur negara. Iya. Bapak jangan sampai tidak memfasilitasi. Kalau kami dikasih, kami tahu bersih. Kami bayar dengan apa? Kami ini no profit katanya. Apakah perlu kami angkat senjata, kami rampok bank-bank nagari ini? Itu ucapan yang dia keluarkan. Saya miris waktu itu, Pak. Iya. Sebagai saya yang ditinggikan silahnya untuk dikorong itu kan. Miris saya mendengar ucapan-ucapan. Ini bukan ucapan pemimpin ini. Jadi tiap hari datang sampai 10 hari, 15 hari masyarakat bergejolak. Iya. Oke, Pak Wali, sebentar nanti kita lanjutkan. Sekarang saya mau ke koordinator aliansi masyarakat Padang Pariaman Menggugat, Akmal Usman. Ini dalam katakanlah dalam yang kita kumpulkan tadi, setidaknya ada banyak aturan, ada banyak mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah itu yang ujung-ujungnya pemerintah ingin bertangan besi di situ, ingin memperlihatkan power kekuasaannya tanpa mengindahkan aturan, baik itu aturan adat, aturan undang-undang, dan aturan segala macam lah yang berkaitan dengan itu sehingga masyarakat banyak dirugikan. Nah, tuntutan aliansi sendiri sudah seperti apa? Saya lihat Akmal Usman cukup luar biasa pasang badan di situ. Silakan. Terima kasih Pak atas waktunya. Jadi tadi kita sudah dengar penjelasan dari rekan Daharmen ya. Iya. Pak Wali Korong. Memang persoalan tanah ditaro ini Pak. Iya. Cukup rumit saya dengar kan. Tapi perjalanan kilas balik sejarahnya cukup panjang. Sementara dalam hal ini yang dirugikan tetap masyarakat. Kalau kita berbicara tentang pembebasan lahan tentang Taro City pada almarhum Ali Mukni Bupati, kemudian dilanjutkan dengan Bupati selanjutnya Bapak Suatribur. Nah, bahkan sampai sekarang penggantian rugi pembukaan as jalan saya dengar belum clear semua. Nah, itu salah satu yang menjadi tuntutan kita kemarin. Iya. Nah, yang menjadi masyarakat Taro ini khawatir, dan mungkin saya sudah mendengar karena beberapa senior yang ikut berjuang pada 2003 lalu itu yang berhadapan dengan TNI untuk mengambil alih tanah ini. Ini Taro ini bagi Imapar sudah menjadi tanah kelahiran kedua. Ini kunci awalnya, Pak. Iya. Saya kan bukan orang Taro. Betul. Tapi dinyatakan kenapa orang Sungai Geringging ikut campur dengan Taro. Jadi Taro ini pasca konflik 2003 sampai sekarang, Taro itu menjadi rumah kami kedua. Nah, setelah Pak Wali dan beberapa senior dan masyarakat berdiskusi dan menjelaskan tentang adanya lahir SK pada Bupati yang baru, Bapak John Kennedy Aziz, kalau saya tidak salah, 7 Mei. Iya, 7 Mei 2025. Beliau melahirkan SK hibah tanah untuk pembangunan Yonkes itu sebanyak 55 hektar. Ya, 55 hektar. Lebih kurang. Nah, tanpa ada komunikasi, sosialisasi, musyawarah, bahkan kalau tingkatan pemerintah saja, wali nagari saja tidak tahu. Itu kan tingkatan pemerintah yang paling rendah. Wali nagari kita mengetahui SK sudah keluar. Nah, ini yang menjadi persoalan. Iya. SK perubahan dari berapa? 20 hektar. Ya, saya menjadi 55 hektar. Saya ingat saya pada zaman Bapak Ali Mukni itu untuk batalion itu hanya 20 hektar. Nah, persoalannya dengan lahirnya SK terbaru yang kata Bapak Bupati sekarang dia hanya melakukan penguatan SK yang lama, melanjutkan SK yang lama, ternyata jumlahnya berbeda.
Sementara di dalam 55 hektar ini sudah ada tanah yang digarap oleh masyarakat, sudah ada tanah yang milik masyarakat, sudah SHM. Ini kan menjadi persoalan nantinya. Iya, iya, iya. Tanpa sosialisasi, Tanpa sosialisasi. ini Bupati sudah merampas. Iya, Oh, iya. iya, iya, iya. Jadi Iya. kalau kita bahasa-bahasa sosial masyarakatnya, bahasa, ya berarti bupati ikut merampas hak Iya. masyarakatnya sendiri. Nah ini yang menjadi persoalan. Iya, iya. Jadi ada beberapa poin tuntutan kemarin yang kita suarakan itu. Yang pertama, bayarkan masalah ganti rugi pada tahun 2016. 2016 Iya. pembukaan Pembukaan Iya. as jalan. Iya, iya. Itu lebih Sekarang kurang, dalam catatan kita ada berapa lebih kurang 40 keluarga, 40 kakak? Kalau Kakak. kakaknya lebih lagi. lebih. Lebih. Lebih kurang. Karena kita prediksikan itu dengan jumlah lahan dengan as jalan ada bundaran itu, Iya, iya, iya. itu lebih kurang 40. 40 hektar. 40 hektar lagi ya. Nah, kemudian mumpung ini, kalau memang Bapak Bupati sekarang ingin membangun Padang Pareman ini lebih baik, tentu saya rasa ketika ada sosialisasi, ketika ada penjelasan, ya namanya kita di Padang Pariaman ini tentu harus ya Mbak kece awak di Pemba pandai-pandai. Iya, 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 iya. Nah, ini yang tidak ada. Saya rasa masyarakat Taro tidak tertutup dengan pembangunan. Buktinya Iyalah. dengan adanya dibangun pada zaman Ali Mughni kawasan terpadu Taro City, mereka welcome saja. Iya, Kemudian sudah ada pembangunan isi di sana, iya, iya, iya. ada kampus UNP walaupun belum dibangun, Mm. ada LAN lagi. Mm. Karena kan di kawasan lebih kurang 600 hektar itu kan sudah ada pembagian-pembagian. Udah. Heeh. Nah, tapi pada bupati yang baru sekarang, tanpa ada persetujuan, tanpa ada komunikasi, mereka ujuk-ujuk telah mengeluarkan SK terbaru, yaitu hibah tanah 55 hektar untuk pembangunan YMKS. Nah, ini menjadi persoalan menurut saya kalau tidak clearkan. Bahkan sebelum kita melakukan aksi ini, Heeh. pembuka-pembuka di Taro sudah melakukan audiensi dengan Bapak Bupati. Oh. Hadir di waktu itu Bapak Wali Nagari, Kan, Pengulu, Nenek Mama, Perwakilan masyarakat. perwakilan masyarakat. Audiensi di kantor Bupati. Audiensi di kantor Bupati. Heeh. Kesimpulannya waktu audiensi? Kesimpulan yang ya makanya dengan hasil kesimpulan itulah kami bergerak dengan advokasi kembali, maka terjadi turun kemarin. Pernyataan terakhir Bapak Bupati itu adalah tanah ini tanah Tuhan, kalau memang ama buktikanlah. Disampaikan sejarah oleh salah satu nenek mama kami. Iya. Heeh. Yang Tapi dengan jawaban ketus seperti itu. Dr. Hasan, yang juga rektor di Unan, dekan di Unan, sempat Pak Bupatinya bicara ke hasilnya. Kalau ko kecek mak tua, tanahku tanah Tuhan cuma. Ya. Kalau kalau mau itu dibuktikanlah digantiannya meja tinggalkan mama itu. Nah, ini yang menjadi bias. Soalan yang luar biasanya. Jadi satu hal lagi, Hmm. kalau saya kesimpulan, Ya. bupati kita ini kan orang hukum, Iya. dokter lagi malah, Dokter hukum ya. dokter hukum, bekas anggota DPR RI 2 periode. Mm. Dengan persoalan hari ini yang terjadi di Taro, ini bukan hal yang baru ukurannya bagi dia. Sekarang kalau dia memang orang hukum, mengerti hukum, kemana mata hukum ini kan dua. Kalau dia bawa mata hukum ini ke kekuasaan dia untuk melindas orang, sah-sah saja yang terjadi hari ini. Kalau dia bawa mata hukum ini untuk memang tegak dengan masyarakat, dengan rakyat memang cinta dengan daerahnya, tanah yang belum bersertifikat atas nama masyarakat mungkin dia bantu untuk prona di situ. Itu pasti itu. Iya. Sekarang kuncinya Bupati. Sangat disayangkan, Bupati ini harusnya sudah perwakilan kita di sini 2 periode. Jadi selama ini, mohon maaf, kayaknya kita memilihnya darinya jadi anggota dewan dulu, tabali kucing langkaruang gitu. Kalau nyo asli merasa darahnya Padang Preman, sejengkal tanah pun yang diambil dari masyarakat Padang Preman pasti ada pemulahnya. Iya, Bayu pemula. Bajalan Bayo bakatu pemula. Tuh iya. Yang kedua, nak mungkin memberikan percuma dong. Nya tahu di Minangkabau kok seluruhnya itu tuh ada tanah ulayat gitu. Iya. Sebelum Indonesia merdeka, itulah merdeka duluan.
Jadi diko ambo lihat gitu. Bupati ko entah lupa, entah karena dinabombok oleh yang di samping kiri dan di samping kanan, entah memang wataknya kayak gitu. Atau ingin menguji seorang orang hukumnya enggak? Nah, kalau orang hukum harusnya pengacara gitu kan. Iya, iya. Tentunya harus paham dengan hukum adat istiadat di daerah dulu. Harus lah. Atau diragukan S3 doktornya. Bapak mau jadi dokter, upah ke saya bikin disertasi, kan Iya, bisa iya. jaga. Hah? Tinggal ngomongnya depan. Itu kan persoalannya persoalan lain. Nah, ini kan Ya jelas dia sudah diakui menjadi dokter hukum. Dari teori penyelesaian permasalahan. Iya. Dari senior kita. Iya, betul. kalau dokter ini kan kita kan ada karya ilmiah. Harus. Ilmiah kan harus paham dengan kayak gini. Kan karya ilmiah itu yang dipertahankan di hadapan penguji. Jadi ada di kampung Ambo, Iya. ada namanya sampelo gitu kan. Kalau ingin cepet masak itu di spa-nya. Oh. Nah, dia karbit keperluannya kan. Iya. Atau kok kayak kalau ilmu hukumnya bupati gitu. Bisa jadi, iya. Hah? Bisa jadi. Nah, jadi kan sangat disayangkan gitu. Hah? Jadi yang Ambo sayangkan itu gitu. Iya. Kalau memang bupati ini memang tegak ke masyarakat, pasti persoalan taruh selesai. Iya. Tidak ada komplit, tidak ada persoalan, dan masyarakat terbantu, daerahnya maju. Pasti itu. Tapi kalau jalan dengan ego, akan terjadi yang seperti sekarang. Jadi mungkin Bung Herman bisa menambahkan dari kesimpulan sebanyak itu tuntutan hari Senin, itu kan ada dijawab langsung itu oleh Bupati, oleh Sekdanya, ada Wakil Bupati, ada Kapolres di sana. Waktu itu saya lihat gitu kan. Nah, kesimpulan yang didapatkan oleh aliansi apa waktu itu? Apakah ini kita biarkan sampai di sini atau lanjut kita perjuangkan ke atas? Atau seperti apa? Atau kita ingin berbenturan lagi dengan TNI ini? Seperti apa ini? Jadi gini kesimpulan. Dulu kami sedangkan langsung berbenturan dengan TNI, senjata yang kita hadang, kita siap. Oke, kalau dia bersikeras, daerah kita kuasai. Iya. Arena kita yang memiliki. Iya. Arena kita yang punya. Wilayah kita yang punya. Wilayah kita yang punya. Iya. Tidak ada wilayah yang bisa dipindahkan gitu. Siap. Yang kedua, kalau dikembalikan ke aturan atau PP, harusnya kan masyarakat dah mengharap puluhan tahun di situ. Iya, betul. Yang diberikan skala prioritas utama tentu masyarakat. Kecuali tanahnya tanah telantar. Ini sumber kehidupan. Tanah garapan. Tanah garapan. Iya. Kalau kita kaji juga untuk membangun pembangunan di sana, itu kan daerah resapan air. Iya. Daerah resapan. Pertama, swasta Jerman itu mau bikin perkebunan sawit, itu ditolak dulu. Oleh masyarakat. Bukan masyarakat, udah aliansi. Oh, Dulu. iya. Karena kasih izin, Jadi gini. daerah resapan. Jadi gini. Sekarang mau dibangun gedung-gedung pencakar langit. Jadi gini. Yang bikin RT RW ini di mana ini? Jadi gini. Kajiannya. Sedangkan penjajah ngisap darah kita, tahu itu daerah resapan air. Sedangkan kita merasa merdeka, tapi akan jajah masyarakat taruh lagi. Apa mau dihabisi seluruh masyarakat sampai ke si cincinnya ya? Kurang, nah, satu lagi, kurang apa kami gitu? Iya. Tanpa air kami, Padang Preman punya air. Gitu. Iya, betul. Sumber PDAM ya. Kalau perlu besok dengan wali, dengan masyarakat, kita bongkar aja pipa tuh. Atau kita stop di situ ya? Airnya? Iya, biar air buat taruh aja semua, buat taruh ke pelalang aja cukup. Iya. Sampai sekarang pun belum ada sedikit pun kompensasi yang ditinggalkan PDAM perusahaan daerah. Oh, ditinggalkan untuk Nagari. Untuk Nagari Kepala Ilalang. Iya. Iya. Ada. Jangankan CSR gitu. Pegawai pun ada kan gitu. Iya. Saya tanya kemarin pas yang direktur yang baru datang, saya tanya, izin Pak Direktur, saya tanyakan. Kalau iyo Pak Direktur dari PDAM, adik-adik masih aset Pak Direktur. Nggak tajawe ini orang. Iya. Kalau iyo buktikan. Iya, betul. Jadi yang kita sayangkan waktu demo Patangku, masyarakat itu kan demo itu menyampaikan aspirasi. Iya. Yang disayangkan, nyujua produk hukum. Masyarakat pun punya produk hukum. Iya. Dia punya hukum sendiri. Dia bisa
memukul, menganiaya dia juga bisa. Iya, iya, iya. Masyarakat kita. Serendah itukah Pak Bupati kita saat ini? Betul, betul. Dia bicara produk hukum. Kenapa dengan produk hukumnya dia tidak selesaikan dulu permasalahan-permasalahan 2016 itu? Produk hukumnya tapi di SPA. Oh, di SPA. Oh. Kita menuntut ini kepada penegak-penegak hukum, kepada kepolisian, kejaksaan, BPK untuk mengaudit itu. Iya, iya, iya. Anggaran yang telah dibelanjakan untuk pembukaan Ars Jalan Taruk City ini. Iya, iya, iya. Sesuai kajiannya. Bukan jual nama di sini dengan mengorbankan masyarakat. Mau bikin ini, sekarang lagi mau bikin lagi SMA Garuda. SMA Garuda. Penempatannya juga di sana. Bupati udah mengeluarkan videonya itu. Iya, iya, iya. Yang saya heran gini Pak, Nah, kayak tanah nenek moyangnya aja Bu ini. yang ditaruh ini. Ditaruh nih. Karena bawalah semuanya ke Sungai Geringging itu. Iya, 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 iya. Bikinlah di sana. Kita nggak larang kok. Jadi Tarok dan Kapal Lelang juga punya daulat ya. Iya. Nggak bisa disemena-menain oleh pemerintah daerah ya. Makanya saya bilang, Iya, iya, iya. teman penjajah. Sampai sekarang kereta api masih numpang lewat di negara Kepulauan. Iya, iya, iya. Se-Indonesia. Saya tahu itu. Statusnya nyewa di situ. Bukan PJKA yang punya. Numpang lewat. Iya, iya, iya. Kalau mau tahu kita dengan batas Kepala Ilalang, di mana jalan kereta api, disitulah batas Kepala Ilalang. Kenapa bisa Pemda atas nama Bupati menyatakan itu tanah dia? Iya, Seenaknya dia bagi-bagi tanah. Kan dia pemimpin-pemimpin zalim ini yang hadir ini. Iya, 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 iya. Datang dari pusat kembali ke daerah cuma merampas. Iya, iya, iya. Jadi mungkin tendensi lebih apa namanya, agak lebih dipertajam lah gugatannya. Saya lihat ini karena udah terlalu lama masyarakat ini menyimpan amarah, luka, teraniaya. Ini kan kasihan kita. Iya, kan. Begitu besar daulat Kapal Lelang ini kan cukup tinggi nih. Iya, iya. Beda ini, saya udah lama tahu itu soal rel kereta api itu nyewa ke masyarakat itu udah lama saya. Satu-satunya di Indonesia. Satu-satunya. Nah ini kan daulat Kapal Lelang ini kan cukup tinggi nih. Iya, iya, iya. Kalau saya boleh mengartikan itu lebih tinggi dari penguasa wilayah kayak yang di Ketaping, Iya, iya. Raja Sempono. Silakan Akmal Usman apa namanya mempertajam gugatannya agar ini bisa setidak-tidaknya semena-mena yang dilakukan oleh pemerintah ini bisa kita turunkan lah. Sehingga bisa keadilan itu setidak-tidaknya dirasakan oleh masyarakat Kapal Lelang. Silakan. Ya artinya kita mengadvokasi masyarakat sampai saat ini pasca demo kemarin kita jelas kita bahwa meminta kepada Bupati untuk mengkaji ulang dan kalau tidak bisa dikaji ulang Membatalkan harus membatalkan SK itu ya. Memang harus membatalkan. Kemudian kita akan mendorong penggantian rugi pada tahun 2016. Iya, 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 iya. Ini saya lihat Bupati Padang Pariaman kita sekarang ini tidak punya program yang jelas menurut saya. Ujuk-ujuk kemarin kalau saya tidak salah itu pembangunan sekolah itu kemarin saya dengar di Parik Melintang. Yang SMA Garuda. Iya. Tapi ketika ada kunjungan dirjen saya kementerian saya dengar pindah ke Tarok. Ini kan aneh tanpa ada program menambah lagi perampasannya ya. Iya. Ini tapi jelas kami meminta pasca demo kemarin akhir dari diskusi kita di lapangan kantor Bupati itu kita setelah audiensi masyarakat menyampaikan tuntutannya kita menyampaikan tunda dulu, kaji ulang dulu sementara sertifikat belum keluar supaya jangan berlarut-larut ini persoalannya. Kita minta juga kepada BPN terutama yang di bawah yang di BPN Padang Pariaman jangan sampai melakukan pengukuran tanpa sepengetahuan izin masyarakat. Karena kita jelas dari PP nomor 5
24 itu 97 mengatakan di atas tanah negaraku, kalau memang itu tanah negara, Iya, iya. sampaikan Pak Bupati, itu lebih diutamakan masyarakat penggarap dulu, Iya, 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 iya. yang menggarap lahan. Mm-mm. Ini bukan lahan terlantar. Ini ada tindak pidana nih kalau kita telusur ini. Iya, iya, iya. UNP telah keluar sertifikatnya. Kalau isi boleh kita maklumi. Kita maklumi udah melakukan pembayaran. Iya, iya. UNP belum ada melakukan pembayaran tapi tanah sudah disertifikatkan. Berarti ini melakukan pelanggaran terhadap aturan agraria. Saya kira aliansi siap pasang badan untuk itu nanti. Kita siap. Ya. Artinya untuk yang ini, yang khusus dulu kita khusus fokus ke poin hibah 50.000. Ya, 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 ya. Nah, artinya ini kan cukup luar biasa ini kalau kita kaji dari awal. Mulai dari Tarok City pada zaman Alim ini kan jelas ini bahwa tanah Kawasan tanah layak. Iya, iya, iya. Sementara ceritanya itu tanah ini hanya dititipkan oleh KPBA untuk pengurusan administrasinya Iya, supaya iya. seakan-akan tidak terjadi kericuan. Tapi sekarang kan pemerintah leluasa membagi-bagikan kepada siapa saja. Sudah dia betul terasa yang punya ya? Iya. Kemarin yang anehnya lagi. Statement bupati kita. Ini kita suruh mengkaji ulang dan membatalkan SK, dia bilang ini bukan tanah Pemda Padang Pariaman. Tanah Tapi negara. dia berani, bukan berarti ya kalau tidak tanah Pemda Padang Pariaman, berarti kan tanah wilayah. Iya, iya, iya. Tidak tanah tidak tanah pemerintah. Kok berani dia mengkepling? Berani dia mengatakan. Ini Iya, kan- iya, iya, iya. Dia mengakui Iya, ini iya. bukan tanah Dia Pemda keceplosan. Padang Iya, Pariaman, iya, betul. Nah, tapi dia mengeluarkan SK. Iya, ini iya. kan aneh. Iya. Tapi kita fokus, Dia bilang kita minta kepada Bupati Padang Pariaman, bagaimanapun caranya, sampai kapanpun waktunya kita demo, kita meminta SK hibah ini dibatalkan. Iya, Sudah, iya. itu jelas. Iya, iya, iya. Poin tuntutan itu jelas. Iya. Nah, kemudian masalah penggantian rugi, saya ini kan tidak terlibat dengan bupati yang sekarang. Iya, betul. Saya bupati mungkin sekda, bupati yang pokoknya terlibat pada pengurusan bupati Bapak Suwatri Bor. Dan bisa juga merembet ke Bapak almarhum Ali Mukni. Ali Mukni. Nah, ini akan kita kejar juga siapa dalang sehingga aktor intelektual merampas tanah-tanah masyarakat di Taroin. Mungkin seperti itu. Mungkin perlu kita sampaikan, kita akan turun mungkin di 2 hari atau sehari ini. Iya, Kita iya. akan turun titiknya ke IKK lagi, ke BPN. BPN Padang Pariaman. Pada Padang Pariaman. Kemudian setelah itu kita besoknya akan turun ke DPRD Padang Pariaman. Iya. Kita minta juga ini DPRD kuatkan kerja pengawasannya. Harus. Harus. Ini saya lihat DPRD tidak bergerak dan tidak terlibat. Kita minta DPRD minta pansus tentang Iya, Tarok iya. City. Anggota dewan bukan anak buahnya bupati. Bukan anak buahnya bupati, Tetapi mitranya, mitranya. kan? Iya, iya, iya. Pengawasan. Nah, kita setelah itu titik demo IKK, BPN, kemudian DPRD dan rumah dinas bupati. Iya, Kalau iya. bupati ini masih kelihatannya tidak bersekukuh dengan kebijakannya yang menurut kita sangat menyalahi aturan. Iya, iya. Mungkin itu. Mungkin masih ada? Cukup ya? Baik, terima kasih dan amat luar biasa sekali apa yang kita bedah sore menjelang senja ini, bahwa satu kesimpulan SK yang dikeluarkan oleh Bupati John Kennedy Aziz pada bulan Mei kemarin itu harus dibatalkan kembali agar masyarakat tidak lagi merasa dirugikan. Kemudian hentikan membenturkan masyarakat dengan TNI. TNI jelas alat negara, bukan untuk berhadapan dengan masyarakat. Dia harus menjadi pelindung masyarakat. Bila hal ini tidak tercapai, maka aliansi masyarakat Padang Pariaman menggugat ini akan menyebarluaskan aksi unjuk rasa ini. Dimulai lagi dari kantor bupati sampai ke DPRD sampai ke rumah dinas bupati. Nah, ini yang perlu Bapak Bupati ketahui dan Bapak Bupati camkan agar Bapak Bupati selaku orang yang mengerti hukum tidak dimakan oleh hukum itu sendiri. Bahwa di Nagari Tarok, terkhusus Kapalo Hilalang adalah punya ulayat tersendiri, punya ulayat yang barangkali lebih tinggi daripada ulayat-ulayat yang ditentukan oleh garis adat Salingka Nagari. Di situ kereta api saja menyewa ke Nagari.
Beda sekian meter dari jalan kereta api itu tanahnya PJKA, tapi di Kapalohilalang itu kereta api yang menyewa sampai sekarang ke Nagari. Ini yang perlu dipahami bahwa Kapalohilalang punya katakanlah sama dengan daerah istimewa tersendiri. Nah, ini yang perlu dikaji agar kepala daerah tidak semena-mena dengan tokoh masyarakat, dengan tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda yang ada di Kapalohilalang. Terkhusus apa yang disuarakan oleh aliansi hari ini. Perlu juga diketahui bahwa sumber terbesar di Padang Pariaman PDAM itu sumber utamanya di Kapalohilalang. Airnya janiah, ikannya jinak, airnya rancak. Nah, sementara kontribusi daerah itu sendiri untuk Kapalohilalang masih dipertanyakan oleh masyarakat. Ini yang perlu diketahui lagi oleh Bupati. Kalau Bupati mendengung-dengungkan perubahan-perubahan, nah ini yang perlu dirubah. Hal-hal yang tidak dilakukan oleh pemerintah sebelumnya, lakukan hari ini agar masyarakat itu merasa nyaman, merasa punya pemimpin, merasa punya pemerintah yang mampu mengayominya. Terima kasih, mohon atas segala perhatian, maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa ketika audiensi Bupati menyampaikan dia hanya melanjutkan kepemimpinan yang sebelumnya. Kalau kita bercerita kepemimpinan sebelumnya, almarhum Bapak Ali Mukni, Bapak Saad Ridwan, beliau telah menghabiskan meluluran tangan ini lebih kurang pemerintah hari ini belum dibayar. Siap. Betul. Bupati Padang Pariaman ini yang terhormat yang katanya hebat, ganti kami dulu. Jangan dijadikan beban lagi, ganti kami. Bayangkan dalam 1 hektar tanah kami, tanah apa kami lebih dari 3 ton hasil panennya. Tapi hari ini apa? Hari ini apa? Bapak-bapak enak punya gaji bulanan, bapak-bapak enak punya tunjangan-tunjangan. Tapi kami ini apa? Hanya itu yang kami harapkan. Tapi hari ini Konjeni Aziz saat hadir di Padang Pariaman katanya perubahan, tapi merangkas rakyat sungguh miris. Sungguh miris sekali. Ampunan jadi bupati, ikhlas hati kami menyambut malam hari. Tolong awak tak tinggal pulang kapan raja. Jangan lupa kami nanti suruh tamu. Kami rantau naik pasal, tabang jajan di rantau bersama.